Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu tentang syirik modern. Syirik dalam bahasa Arab yaitu masdar, kata kerja yang dibendakan yang berasal dari kata syaraka yasruku syarkan, artinya menjadikan sekutu baginya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam segala bentuk, baik itu perkataan, perbuatan, i'tiqad. Adapun syirik itu disebut menjadi orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik. Adapun pengertian syirik secara syariah dibagi menjadi dua, yaitu makna umum, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal merupakan kekhususan baginya. Baik secara umum, syirik dibagi menjadi tiga, itu yang pertama syirik rububiyah, artinya keyakinan dan ikrar bahwasannya sesuatu selain Allah mampu menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Yang kedua itu syirik uluhiyah, artinya keyakinan dan ikrar bahwasannya selain Allah dapat dibedahi, seperti meminta pertolongan pada jin untuk mendapatkan kemenangan cepat. Yang ketiga yaitu syirik asma wa sifat, yaitu menyamakan antara Allah dan makhluknya dalam masalah asma wa sifatnya, seperti menyamakan sifat-sifat zati Allah, wajah, tangan, dan mendengar bahwasannya sama dengan makhluknya. Macam-macam syirik yaitu ada dua, yaitu yang pertama syirik akbar, syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi dua, yang pertama zahirun jatali atau nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan selain Allah, dan baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, ataupun matahari. Yang kedua itu syirik akbar batinun kafi, tersembunyi, seperti meminta pertolongan selain Allah kepada orang yang telah meninggal atau setiap yang menaati makhluknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan dengan kawan-kawan agar kamu membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentu orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Yang kedua yaitu syirik asghar, syirik kecil. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia belum bertobat ketika ia meninggal. Contoh-contoh syirik asghar yaitu bersumpah selain nama Allah, memakai azimat, terus yang ketiga mentera, yang keempat sihir, yang kelima peramal, yang keenam itu dukun atau tenun, yang ketujuh bernazar selain Allah, dan yang kedelapan yaitu riya. Bentuk-bentuk syirik pada zaman modern yaitu banyak. Contoh syirik pada masa modern yang dapat kita ketahui, menganggap yang menyembuhkan penyakit itu adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan seimbang dan olahraga yang teratur. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, dan kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Anak-anak pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Ia bisa sampai ke tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Kesyirikan mempertuhankan undang-undang bikinan manusia atau syirik undang-undang. Tak dipungkiri bahwa seiring perkembangan zaman, masalah yang terjadi sangatlah kompleks. Maka kita dituntut untuk peka membaca tanda-tanda zaman dan juga turut andil dalam memberikan solusi agar tantangan zaman yang semakin hari semakin ruwet. Syirik yang tanpa terasa dan tanpa disodori banyak dilakukan kaum muslimin, tidak hanya terbatas di kalangan awam, bahkan juga di kalangan intelek, tidak hanya di kalangan yang berpendidikan rendah, bahkan juga yang mengecap perguruan tinggi. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang merugi. Terus yang kedua itu jika meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Quran surat ayat An-Nisa ayat 48. Cukup sekian dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.